Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa atas hidup kita, dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Termasuklah nikmat yang paling besar, keimanan kepada Allah. Kita diciptakan orang yang beriman dan beragama Islam. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita terus berjuang memegang kuat risalah yang dibawa oleh Rasul kita, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah secara total dan meninggalkan seluruh larangan Allah secara total. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal, kata Allah dan Rasulnya, adalah takwa. Rupanya hidup kita ini adalah perjalanan yang akan kita akhiri dengan satu titik, yaitu kematian. Maka ketika kita dipanggil oleh Allah, takwa kita inilah perbekalan yang hakikat yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Pada kesempatan ini saya memilih topik membangun kekuatan Islam untuk menggapai kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sabdanya, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara atau pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh pada keduanya." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pusaka apakah yang dua itu?" Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku Al-Hadis dari Bukhari Muslim. Di kedua pusaka inilah yang akan membuat umat Islam kuat dengan apa saja pun tantangannya dalam hidup ini. Perang sekalipun
Kalau kedua pusaka ini dipegang oleh umat Islam, maka mereka akan kuat, tidak tergoyangkan. Tetapi apabila umat Islam menjauh dari dua pusaka ini, persis pula lah sebagaimana di sebuah hadis, di akhir-akhir zaman nanti kata Rasulullah, umatku itu ibarat buih di tengah lautan. Ketika kita memandang buih itu cukup besar, suci, besar, tegak. Tetapi begitu dihempas oleh ombak, dia akan pecah, menyatu dengan air lautan. Berarti pada saat itu umat Islam sudah meninggalkan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, paling tidak kita harus membangun 5 kekuatan. Pertama, kekuatan akidah atau tauhid, kepercayaan kepada Allah. Akidah tidak bisa ditawar-tawar. Sekali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangankan pisau keris, bom yang terhebat yang diproduksi oleh manusia tidak akan goyah dihadapkan kepada syahadat ini. Itulah akidah. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Inilah akidah. Kalau memang kita betul-betul sudah menyatakan statement syahadat, semua ibadah kita itu harus lillahi ta'ala, bukan kepada event-event yang lain, bukan kepada hamba-hamba Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kita harus membangun kekuatan ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh karya-karyaku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bukankah Allah sudah bilang di dalam kitab suci Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Disinilah kemuliaan daripada ibadah yang digariskan oleh Allah melalui Rasulnya. Kita ini semua pasti akan berbahagia di tempat yang kekal surga apabila statement inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sebuah statement yang tidak bisa digoyah oleh umat apapun. Itulah hebatnya dan itulah sempurnanya agama Islam sebagai agama samawi, penutup dari seluruh agama yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh gentar sedikit pun, karena yang menjamin kita Allah.
dan Rasulnya. Yang ketiga, kita harus bangun kekuatan ilmu. Bukankah Rasulullah setelah memberikan beberapa hadis tentang kehebatan daripada ilmu? Utlubul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke Cina. Mungkin pada masa itu peradaban di Cina luar biasa majunya. Dan ada lagi yang paling dahsyat, tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ini adalah satu wujud bahwa umat Islam sudah dijamin Allah dan sudah dijamin melalui Rasulnya. Tidak ada yang bodoh umat Islam. Dan pada masa itu juga Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Salah satu statement yang paling utama, Iqra. Bacalah. Disinilah konsep Islam yang dinyatakan oleh Rasulullah tidak akan bisa dibodoh-bodohi umat Islam. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita kembangkan uhwah Islamiyah kita. Persaudaraan kita harus, begitu ada satu umat Islam yang terusik, saya ikut terusik, kalian juga ikut terusik. Begitulah uhwah Islamiyah, saudara-saudaraku. Yang keempat, kita harus membangun kekuatan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya telah mengabadikan supaya umat Islam tidak ada yang miskin, yaitu dengan kewajiban berzakat. Dan Allah memberikan jalan keluar. Mungkin tidak semua menghadapkan kekuatan hartanya tidak cukup nisabnya, tetapi dibuat Allah melalui infak, sedekah dan wakaf. Inilah potensi ekonomi terhebat dari seluruh ajaran agama. Dan agama yang lain tidak ada potensi ini. Kalau bisa dikumpul zakat fitrah umat Islam satu kali fitrah hampir 150.000 triliun. Bukan tanggung hebatnya potensi ajaran ekonomi yang ada di dalam Islam. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan karena kekuatan daripada umat Islam tanpa dibantu oleh pemerintah bisa berdiri megah karena umat Islam hebat berinfak. Saya sudah alami hampir 12 miliar infak umat Islam membangun Man 1 Medan dan Man 2 Medan. Dan saya sudah alami 1 tahun setengah Man 2 Deli Serdang. Infak umat Islam yang luar biasa 1,5 miliar. Berarti umat Islam tidak ada cerita tidak bisa membangun peradaban umat Islam. Yang terakhir, kita harus membangun kekuatan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mau mencari bentuk akhlak yang sempurna, lihat saja akhlak Rasulullah. Sekarang saudara-saudaraku yang sedang menggejala di kota Medan dan di kota-kota besar, terbukanya warung-warung atau kopi-kopi di malam hari, dan generasi kita nongkrong sampai jam 12, jam 1. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah telah mengatakan, wahai para umatku, bahwa siang hari itu adalah berusaha
malam hari adalah untuk istirahat. Makanya diputar Allah, siang dan malam itu adalah untuk kebaikan kita. Banyak sekali anak muda yang kita harapkan memperjuangkan agama dan ajarannya, agama Islam dominan. Sekarang ini nongkrong dengan gaya teknologi yang ditawarkan di tempat itu. Ini luput dari pengawasan orang tua. Sehingga pada waktu subuh generasi Islam itu enggak nampak, saudara-saudaraku. Padahal Rasulullah mengatakan, apabila anak muda Islam itu bisa sholat berjamaah subuh, Islam akan ditakuti dan dihormati dunia. Begitu hebatnya semangat sholat subuh. Kita lihat sekarang berapa generasi kita yang datang ke masjid untuk sholat subuh. Mudah-mudahan dari 5 kekuatan ini, insya Allah kalau kita bangun umat Islam, kita akan menggapai kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.